dan akan ada makhluk Allah yang namanya setan. Ya. Sebenarnya setan itu bukan wujudnya sih, akan tetapi setan itu perbuatan. Ya. Perbuatan manusia itu sendiri, pemuda itu sendiri yang akan mengarah ke kemaksiatan. Nanti saat dia dikuburkan, itu wajahnya itu tidak bisa dihadapkan ke kiblat. Misalnya dihadapkan ke kiblat gini, itu balik gini. Dihadapkan lagi di sumur gini, itu balik lagi. Jadi wajahnya saja tidak mau menghadap kiblat. Itu orang yang pernah minum khamr atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat kamu yang lagi berjuang antara idealisme, realita, dan iman, podcast ini cocok buat kamu semua. Di podcast Akhir Zaman Channel, kita bahas Islam dari sudut pandang anak muda, jujur, relevan, dan penuh harapan. Ustadz, mari kita sambut audiens kita semua. Selamat datang di Akhir Zaman Channel. Selamat malam Pak Ustadz, terima kasih udah berkenan hadir pada malam hari ini. Kita bertemu lagi. Alhamdulillah Bang Pani sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana Pak keadaannya, sehat? Alhamdulillah sehat semua, aman terkendali. Alhamdulillah. Semoga malam ini kita bisa memberikan sedikit ilmu, terkhusus pengalaman untuk anak-anak muda kita. Pada para generasi muda. Ya, benar-benar Pak. Insya Allah. Baik, malam ini tema kita itu pergaulan bebas Pak. Nah, mungkin masuk. Bapak relevan lah dengan anak-anak muda zaman sekarang, di mana pergaulan bebas itu udah ya kita udah gak bisa bicara santai lagi gitu, karena udah terlalu bebas banget ini sekarang nih. Sangat kritis ini. Iya, benar-benar Pak. Kemudaan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan nih Pak yang mungkin akan saya tanyakan kepada Pak Ustadz. Ya, mungkin Pak Ustadz bisa memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut. Dan mungkin para audiens kita pun akhirnya bisa tercerahkan dengan jawab-jawaban ini. Oke Pak ya. Mudah-mudahan. Baik, ini kita langsung aja Pak ya. Atau memperpanjang waktu lagi para audiens, saya akan memberikan pertanyaan untuk Ustadz. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan ini relevan untuk anak-anak muda sekalian. Baik Pak, pertanyaan pertama nih Pak. Ya. Gimana sih Pak, menurut Islam itu pergaulan bebas itu seperti apa Pak, pandangan Islam itu? Ya baik Bang Pani dan para generasi muda Islam, dikatakan pergaulan bebas yaitu pergaulan yang melampaui batas sehingga batas-batas syariat terlanggarkan dan berpotensi untuk kemaksiatan, itu yang sangat-sangat dijaga. Jangan dihati-hati. Jangan sampai kita sebagai generasi Islam ini bergaul, akan tetapi dalam pergaulan itu tidak bisa membedakan batas-batas agama. Itu yang penting. Jadi para generasi harus paham mengenai tentang batasan-batasan pergaulan. Jangan sampai bergaulnya antara pemuda dan pemudi Islam ini bisa mengarah ke kemaksiatan. Contoh seperti berpacaran. Habis itu kemaksiatan yang lain mungkin dengan huru hara, kesana kemari dengan yang bukan muhrim, yang bukan mahram. Itu sangat rambu-rambu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wala taqrabuz zina, janganlah dekat-dekat perbuatan zina. Karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang sangat-sangat tercela. Untuk itu para pemuda, kenapa di dalam Islam itu ada istilah pergaulan bebas itu dilarang? Karena di dalam darah pemuda itu darah yang penuh emosi atau hawa nafsu yang begitu tinggi. Maka di dalam agama diatur agar generasi-generasi muda itu bisa selamat. Bisa selamat dari apa? Dari fitnah-fitnah, terutama fitnah-fitnah akhir zaman. Itu tentunya. Jadi Bang Pani dan kawan-kawan semua ya, mengenai tentang pergaulan bebas,
Ini suara apa ini? Enggak sih. Suara keindahan itu. Apakah bisa mengganggu podcast kita ini? Ya, lanjut aja. Lanjut saja ya. Lanjut aja, Pak. Karena biasanya kita podcast dalam malam gitu, Pak. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang eh, tegasnya larangan untuk bergaul dengan bebas antara laki-laki dengan perempuan ini diterangkan di dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Oleh karena itu kawan-kawan, ayat di atas menunjukkan bahwa bukan hanya zina saja yang dilarang di dalam pergaulan itu yang diakibatkan oleh pergaulan bebas, akan tetapi juga semua jalan yang mengarah kepadanya. Jadi kita mau hati-hati. Boleh kita bergaul, akan tetapi ada batasan-batasan yang harus kita perhatikan. Mungkin seperti itu depan. Oke, Pak. Nah, ini kita lanjut ke pertanyaan kedua gini, Pak ya. Nah, artinya kan di sini kan Islam itu sangat melarang lah, Pak, gitu ya, antara hubungan apalagi yang bukan mahram gitu, perempuan dan laki-laki gitu. Nah, dalam Islam sendiri nih, Pak, di zaman modern ini kan pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu ya udah masif lah gitu, Pak. Siapa sih yang nggak tahu gitu? Ya, rata-rata kan anak-anak udah pada pacaran semua gitu, Pak. Nah, ini gimana, Pak, supaya ibaratnya tuh pendekatannya antara laki-laki dan perempuan itu baiknya itu seperti apa, Pak? Gitu. Ya. Karena contoh kayak misalkan pertemanan gitu, Pak. Anggaplah mereka nggak pacaran. Apalagi di zaman sekarang full sosial media. Iya, benar. Itu gimana, Pak, menurut Bapak? Jadi ini tantangan kita di akhir zaman ya, kawan-kawan ya. Akhir zaman ini fitnah di mana-mana, terutama fitnah sosial media dengan berchat atau berkomunikasi lewat sosial media, walaupun tidak tatap muka, akan tetapi kalau itu nantinya mengarah ke nafsu syahwat, maka itu juga dilarang di dalam agama. Maka peran orang tua, peran para pemuda sendiri untuk menyadarkan diri, untuk memahamkan diri betapa pentingnya kita untuk membatasi pergaulan tersebut. Bukan berarti agama ini tidak memperbolehkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, tidak. Akan tetapi Islam membolehkan interaksi antara laki-laki dan perempuan itu, namun dengan adab dan batasan. Contoh, seandainya kepingin ngobrol dengan lawan jenis, setidak-tidaknya ada kawan atau orang ketiga, entah itu muhrimnya, bapaknya atau saudaranya, itu diperbolehkan. Jangan sampai kita ngobrol dengan lawan jenis akan tetapi berduaan saja. Ini sangat membahayakan dan akan ada makhluk Allah yang namanya setan. Sebenarnya setan itu bukan wujudnya sih, akan tetapi setan itu perbuatan. Perbuatan manusia itu sendiri, pemuda itu sendiri yang akan mengarah ke kemaksiatan. Oh iya, gitu. Artinya kan, Mbak, kalau anak-anak zaman sekarang kan ngomongnya, Pak, ya berdua sama cewek nih, yang ketiganya setan gitu. Artinya ada setan nih satu nih, padahal mah aslinya bukan setannya, ya perbuatan kitanya itu Pak ya. Bukan sosok setan itu yang menyeramkan itu. Iya, benar. Jadi mungkin seperti itu ya, Bang. Mengenai tentang realita kenyataan di akhir zaman yang sama-sama kita tahu, di mana masyarakat awam itu lebih senang dan bangga apabila anak perempuannya itu dibawa oleh cowoknya. Kan seperti itu di masyarakat. Apabila ada anak perempuan yang nggak pernah keluar sama sekali rumah keluar rumah sama sekali, itu justru malah dikatakan wanita yang nggak laku. Ngeri itu. Itu fitnah akhir zaman yang seperti itu. Maka perlu kita luruskan kembali bahwasanya pemahaman Islam itu memuliakan manusia itu sendiri apabila mau mengikuti nasihat-nasihat yang dibawa oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tangkal pemahaman masyarakat bahwa wanita
yang tidak pernah keluar atau yang gaptek atau apa kurang pergaulan Ya, Pak. ya. Yang kurang pergaulan itu bukan berarti dia memang kurang pergaulan, tidak, akan tetapi dia memilih untuk mengamalkan nasihat agama, yaitu mencari keselamatan. Ya. Selamat dari apa? Dari fitnah-fitnah akhir zaman. Oh, oke. Artinya sebenarnya tuh Islam tuh sebenarnya nggak mengekang lah gitu Tidak, ya Pak ya. Apalagi kan Ada solusi. semua ada solusi gitu. Bukan dalam artian perempuan dan laki-laki itu nggak boleh berdekatan, bukan begitu gitu. Ya. Tapi mereka bisa berteman asalkan Tidak mengarah ke kemaksiatan. iya gitu. Otomatis kalau pacaran seperti, mohon maaf, yang kita sama-sama tahu di masyarakat, ada muda-mudi yang ecak-ecaknya statusnya berpacaran, Ya. lalu bergandengan pakai kendaraan bergandengan, lalu ke kafe, nongkrong di warung-warung kopi. Dalam Islam seperti apa sih kalau seperti itu? Selama tidak mengarah kemaksiatan, itu masih diperbolehkan. Lumrah aja gitu Pak ya. Akan tetapi bohong apabila tidak mengarah ke kemaksiatan. Iya. Pasti yang namanya setan itu akan menjerumuskan manusia itu sampai dia benar-benar masuk ke dalam lingkaran setan. Jadi seperti itu. Oke, Pak. Dapat dipahamin di sini, artinya kan ya sebenarnya sih Islam nggak ada larangan gitu. Tidak. Soal sosial itu ya semuanya bisa lah gitu, lagi perempuan bisa berteman. Cuma gitu. ada batasan saja gitu. Nah baik Pak, ini kan mungkin udah terjawab nih gitu. Apakah sebenarnya di Islam tuh boleh pacaran, nggak boleh nggak temenan sama beda lawan jenis gitu? Artinya kan bisa gitu semacam. Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih, miras. Nah, miras. Ini kan pergaulan bebas, pasti gak jauh-jauh Pak dari miras gitu. Miras dan keluarga-keluarganya. Iya, dan keluarga-keluarganya nih. Ekstasi, sabu-sabu dan benar. Jadi biasanya tuh Pak, anak muda nih, apalagi kalau misalkan momennya tahun baru, nah, itu kalau udah malam-malam tuh pesta lah gitu, party lah segala macem. Ya gak bakalan jauh gitu dari yang namanya miras. Nah akhirnya jadilah ke zina dan lain-lain. Nah itu gimana Pak dalam Islam memandangnya? Sebenarnya yang dijalankan oleh para pemuda-pemuda zaman sekarang itu sebenarnya bukan budaya atau bukan kebiasaan dari generasi Islam. Generasi Islam tidak seperti itu. Generasi Islam ini menjunjung tinggi nilai kemanfaatan. Nah jadi kalau yang kita saksikan di masyarakat saat ini itu bukan budaya daripada budaya Islam. Artinya anak-anak kita, generasi-generasi kita sudah terikut budaya-budaya non-Muslim, budaya-budaya yang bukan Islam. Artinya dari asal mula pergaulan bebas lalu mengarahnya ke minum miras, minuman keras, dan sesuatu yang bisa memabukkan. Dengan harapan happy, gitu, happy, karena mungkin pusing dengan masalah-masalah ekonomi dan sebagainya. Maka hal ini kalau menurut Islam sendiri memang yang pertama tadi yang saya sampaikan ya, Bapak sampaikan bahwasanya itu bukan budaya dari budaya kita orang Islam. Artinya kalau bisa semaksimal mungkin perkara-perkara yang seperti itu dijauhi. Jangan ikut-ikutan, karena memang realita di akhir zaman sekarang yang sedemikian rupa, maka kita bisa memahami bahwa bahaya narkoba itu apa, itu kita pahami sendiri, biar kita tidak terikut dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada di masyarakat kalangan pemuda. Jadi apa bahayanya? Bahayanya banyak sekali. Dari segi kesehatan sudah pasti itu ya. Mental ekonomi, itu semuanya akan berdampak akibat orang yang sudah berani memakai sesuatu yang memabukkan. Dan juga lagi kita ingat lagunya
Bang Haji Roma Irama, Iya benar-benar Pak. minuman keras walaupun setetes Iya. itu kalau dikatakan di dalam sebuah kitab saya pernah dengar bahwasanya barang siapa yang pernah meminum khamr atau sesuatu yang memabukkan walaupun sedikit, nanti saat dia dikuburkan itu wajahnya itu tidak bisa dihadapkan ke kiblat. Misalnya dihadapkan ke kiblat gini, itu balik gini. Dihadapkan lagi di sungkur gini, itu balik lagi. Jadi wajahnya saja tidak mau menghadap kiblat. Itu orang yang pernah minum khamr atau makan minum sesuatu yang memabukkan. Dengan sengaja maksudnya ya. Karena kita minum obat sakit kepala, obat batuk, pun seandainya banyak-banyak itu pun juga bisa memabukkan. Tapi dengan catatan tidak sengaja. Tapi kalau semasa masih sengaja kepingin mabuk, gara-gara obat tersebut, maka itu haram. Iya. Artinya kan untuk menghindari nih narkoba dan pergaulan bebas itu kita harus belajar akibat apa sih yang harus akibatnya apa sih dapatkan ya, gitu Pak ya kita sendiri masuk ke dunia itu. Benar. Jadi kalau seharusnya pemuda Islam itu bersungguh-sungguh di dalam belajar dan tanggung jawab sebagai hamba Allah. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawab kepada Allah, tanggung jawab hablum minannas kepada orang tua, kepada tetangga, kepada teman, itu yang harus dipelajari untuk para pemuda. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir itu Pak ya, yang saya tanyain ke Bapak nih terkait pergaulan bebas anak-anak muda pada zaman sekarang. Nah, terakhir nih Pak, mungkin ada sedikit pesan untuk para generasi muda kita nih supaya terhindarlah dari pergaulan-pergaulan ini gitu, karena kan menjerumusnya benar-benar jatuh banget ini Pak gitu. Dan efeknya pun bukan dirasakan sendiri, itu efeknya ke orang tua, lingkungannya juga pasti itu Pak, saudara semuanya akan berimbas. Baik, untuk pesan para generasi muda, terutama generasi Muslim Indonesia. Jadi kita sebagai generasi penerus, maka yang harus kita lakukan adalah terus belajar dan waspada dengan fitnah akhir zaman. Karena fitnah akhir zaman, seseorang itu akan lalai dengan selalai-lalainya. Maka penting untuk kita bersungguh-sungguh di dalam mencari keridhaan Allah, mencari jalan yang lurus menuju kebaikan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk beberapa penyampaiannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu serta menjadi jalan lah untuk anak-anak muda untuk kembali pada jalan-jalan yang lurus, gitu Pak ya. Baik, terima kasih untuk para audiens sekalian. Sedikit pesan, Islam itu bukan cuma tentang masa lalu, tapi Islam itu juga mengaruh pada masa depan kita. Terima kasih yang sudah berkenan untuk menonton pada podcast kita pada hari ini. Selamat malam Pak Ustadz. Sekian dan terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Jangan lupa subscribe channel kita, Akhir Zaman Channel. Ya. Mudah-mudahan bisa berkembang lebih jauh lagi Pak ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.